Kita masuk ke dalam pertanyaan dulu ya. Iya, bagaimana menemukan pacar yang tepat. Iya. Ada guidance-nya. Kalau kita ada 6 poin di sini ya. Yang pertama, kalau kita bilang, Kak, kira-kira ini dia nih, apakah calon yang tepat atau tidak? Kalian jawab aja, ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apa dia seorang yang cinta Tuhan? Kedua, apakah dia seorang yang mendorong saya bersaksi untuk Tuhan? Artinya, dia mendorong kalian di dalam pelayanan, melakukan hal-hal yang baik, melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah dia orang seperti itu? Atau kalau kalian melakukan hal baik, dia malah bilang, "Hai, sudah dong, jangan tahu saleh-saleh dong. Hidup biasa sah. Semua orang juga berdosa, lu jangan terlalu jadi orang terlalu suci loh." Nah, kayak begitu. Apakah dia orang yang begitu atau orang yang bilang, "Baik, sudah senang kalau lu tuh mau melakukan hal Tuhan. Mari ketong dua punya kelemahan di sini, tapi mari ketong berjuang sama-sama belajar supaya ketong bisa punya ketaatan yang sama dengan Tuhan." Terus kemudian pertanyaan ketiga, apakah dia seorang yang menginspirasi dan mendukung studi saya atau pekerjaan saya? Jangan sampai malah dia membuat dan merongrong kita untuk tidak berhasil di dalam studi dan pekerjaan kita. Jadi itu pertanyaan yang harus kita jawab. Kemudian pertanyaan keempat, apakah kamu sendiri mencintai dia dan kepingin berpacaran dan menikahinya dia atau tidak? Jadi kalau kalian tidak punya bayang, aduh kayaknya Beson mungkin, Beson suka laki-laki model begini, aduh Beson bisa bayang gini. Nah, jangan pacaran dengan dia. Kalau pertanyaan itu tidak bisa kalian jawab, berarti mungkin kalian harus merevisi ulang konsep kalian tentang pacaran atau retreat dulu, kembali ke berteman dulu untuk pikirkan ulang. Apakah kalian saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing? Apakah dia selama ini sudah mendorong kalian untuk jaga kesucian, kekudusan dalam pacaran, ataukah justru dia malah bikin lu sipit-sipit jatuh dalam dosa? Dia pancing-pancing lu terus untuk melakukan hal-hal yang salah. Kemudian, apakah kalian berdua bisa saling sharing untuk pengembangan diri dan rohani? Sharing begini, walaupun kalian punya umur masih 20-an, kalian masih planning menikah mungkin umur 30. Di dalam masa menuju itu kalian punya planning perubahan apa? Pelayanan, apakah mau cari studi, nanti mau S2, kosonde, mau belajar apa, begitu. Dia mendorong kalian untuk meraih dan memperbesar kapasitas hidup kalian, atau justru dia membuat kalian bukan jadi lebih baik, tapi malah menurun. Jadi saya punya istilah gini, kalau dua orang nilainya sama-sama ya, kalau kita nilai cowok itu nilai 80, cewek itu nilai 70. Begitu mereka pacaran justru drop. Hidup mereka, studi mereka hancur, pergaulan mereka tidak bagus, komunikasinya jelek dan lain-lain, berarti malah nilainya menurun. Nah, berarti itu harus dipertanyakan ulang. Saya lebih suka orang-orang mungkin dia memulai dengan nilai mungkin kalau kita lihat kualitasnya paling 60, 70, tetapi ketika mereka berpacaran, satu studinya makin membaik, sifat-sifatnya bisa dikendalikan, satunya cowoknya pemarah, dapat cewek yang bisa membuat dia jadi lebih lembut, lebih sabar dan lain-lain, berarti nilainya makin baik, makin tinggi. Nah, itu bisa jadi pertanyaan, apakah kita sudah memilih pacar yang tepat ataukah belum? Kriteria utamanya, apakah dia seorang yang cinta Tuhan? Ini harus jadi nomor 1. Karena seringkali bukan masalah kriterianya yang salah, tapi urutannya yang salah. Jadi saudara taruh ganteng, kaya, atau cantik, manis di nomor 1, cinta Tuhan nomor 2. Nah, cinta Tuhan di sini 2 Korintus 6 ayat 14 bilang, hendaklah kamu menjadi pasangan yang seimbang. Jadi bukan hanya seiman, ya, tapi yang betul-betul mau bertumbuh di dalam Tuhan, bisa saling mengimbangi satu dengan yang lain. Jadi berikan kesempatan untuk bertumbuh. Di masa-masa pacaran ini kesempatan yang terbaik untuk saling membangun, saling bekerja sama, saling melatih diri, saling belajar, saling membimbing untuk bisa terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Itu harus jadi kriteria utama. Jadi nomor 1, bukan nomor 10, nomor 11. Biasanya salah kriteria, saudara taruh itu di nomor 11. Yang duniawi yang saudara sebagai kriteria utama, kriteria fisik, pekerjaan, ya, dan lain-lain. Yang jadi urutannya yang salah, bukan kriterianya yang salah. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan. Saya mau bertanya nih dari Ratisma ya. Misalnya sudah ada orang yang mengajak kita saling mendoakan dengan maksud untuk menjalani hubungan ke depan, pacaran. Kira-kira apa batasan prinsip yang harus diterapkan jika dua orang sudah membicarakan untuk saling mendoakan? Jadi begini, mendoakan itu adalah seperti langkah awal menuju pacaran. Jadi kalau sudah saling mendoakan bukan berarti saudara sudah bebas untuk melakukan apa saja. Semua langkah-langkah itu berarti ini sebenarnya langkah awal untuk pacaran, ya. Berarti saudara di masa-masa mendoakan ini, saudara lebih baik isi dengan sama-sama mendoakan, sharing pokok doa. Jadi di situ terjadi saling mendukung, saling menolong. Waktu dikasih batasan, jangan bilang mau mendoakan 5 tahun mendoakan. Ya, itu penting. Jadi waktu bilang saling mendoakan, oke, kita akan mendoakan berapa lama? 6 bulan kah? 1 tahun kah?
2 tahun kah? Jangan kelamaan juga, karena kalau kelamaan berdoa kapan bertindaknya? Gitu loh. Ya, jadi kalau apalagi kalau saudara sudah saling mengenal di dalam pelayanan, apa di dalam PMK sama-sama, saudara pasti sudah tahu orangnya. Jadi saudara bisa memberi waktu mendoakan itu jauh lebih Prinsip pendek. waktu. Yang kedua, kalau waktu itu harus sepakat sama-sama ya. Jangan ada juga kita pernah bawa sesi, ada yang bertanya, Kak, ini beta diajak mendoakan, habis ini itu cowok hilang Kak, so 4 tahun so kasih kabar. Nah ini beta kemana? Itu berarti dia tidak mau lagi sudah. Nah, jadi kita harus dibahas di awal mau berapa lama. Ya, jadi itu. Kalau mendoakan maka sampai waktunya dua-duanya harus men-sharingkan apa keputusan mereka, apa yang mereka dapat di dalam masa-masa. Dan ketika kita mendoakan, jangan satu dia pergi ke 5 orang berbeda dan dia bilang mari kita mendoakan dengan 5 orang. Nggak bisa. Kalau kalian bilang mendoakan, fokus dengan orang itu dulu. Sudah lewat masa dan kalian tidak yakin, baru kalian boleh berpikir alternatif yang lain. Ya, jadi mendoakan itu sesuatu yang serius dibawa kepada Tuhan. Jadi jangan bermain-main dengan hati orang gitu loh. Iya. Jadi betul-betul kamu serius dengan dia dan itu komitmen awal. Jadi dari situ bisa dinilai apakah dia berkomitmen terhadap saya atau tidak. Iya. Dan di dalam masa-masa itu saudara bisa sharing saat teduh, sharing pokok doa, terus bisa sama-sama di pelayanan sama-sama. Ya, di situ masa juga untuk melihat lebih serius lagi karena mendoakan berarti kita fokus hanya buat dia nih. Kalau bersahabat kan masih banyak ya, mungkin ada 2, 3, 4 sahabat yang saudara lihat. Tapi pada saat saudara sudah mengajak dia mendoakan, berarti dia she is the one atau he is the one ya. Jadi saudara harus betul-betul fokus kepada dia dan melihat semua yang orang bilang. Maksudnya istilah dalam bahasa Inggris artinya kalau orang bilang dia tuh husband material, artinya dia punya kapasitas dan kriteria untuk jadi ya, suami itu istilah dalam bahasa Inggris. Tapi kalau orang Indonesia lebih ke arah bilang dia ini termasuk ini wanita idaman, kosonde atau pria idaman. Itu paling gampang ngomongnya seperti itu. Kemudian harus diingat juga kalau baru mendoakan kalian jangan bertindak seperti sudah pacaran gitu loh. Karena itu kan artinya masih berteman, cuman kalian ada fokus mendoakan dia. Tapi bukan berarti kalian kemana-mana aja sama dia. Enggak, kalian berteman secara umum. Hanya jangan batasi juga pergaulan dan juga jangan batasi dia juga kayak gitu. Jadi itu internal kalian berdua untuk saling mendoakan. Kalau dia posesif kan. Ya. Tapi paling tidak harus menjaga diri karena sudah jelas kita sudah mulai mendoakan. Artinya perasaannya sudah ada nih, ya. Hanya sekarang kita lagi mengembangkan perasaan. Jadi ukurannya hanya dalam mendoakan tuh ukurannya waktunya. Yang kedua, isi dari yang kalian doakan itu, saling mendoakan itu apa. Jadi bukan hanya berdoa saja ya, ada saat teduh, ada pelayanan bersama, ada melihat dia bagaimana HPDT, HPDS-nya, bagaimana hidupnya, karakternya, emosinya, moralnya. Terus yang ketiga itu berbicara juga tentang perasaan. Jadi apakah dalam masa-masa mendoakan tuh perasaan kalian semakin ke dia atau perasaan kalian justru semakin ke orang lain? Nah itu bahaya. Karena apa? Jodoh yang benar pertamanya itu harus betul-betul kamu mengasihi dan mencintai dia gitu. Jadi kalian punya ketertarikan erosnya tuh ke orang lain, tapi kalian mendoakan orang lain, lalu kalian pikir oh ya tapi beta terlalu tertarik dan dia kak mah aduh kak dia nih ada mobil, yang satu be suka mali dia jalan kaki nabi harus suka, atau yang satu kayaknya mama lebih suka dia kak, habis dia datang dia rapi dia begini, dia datang dari bibit bobot terjamin. Kalau yang satu nih kak kayaknya orang susah kak, jadi biar tak usah suka kak begitu. Ya, dia susah sekarang, tapi kalau dia punya karakter dan dia punya segala sesuatu yang potensi yang dia ada sekarang, bisa jadi ke depan dia yang akan sukses gitu. Ya, jadi hati-hati juga dan istilahnya gini, jangan kalian mendoakan dengan si A, tapi waktu kalian pergi jalan-jalan berdua naik motor kemana-mana berdua dengan si B, nah itu kan si A yang lagi mendoakan dengan kamu ini jadi mikir, ini sebenarnya dia ini mendoakan yang beta, kok dia ambil kesempatan yang beta, kok dia atau dia istilahnya ngelabain beta, kok PHP-in beta, kok apa begitu. Tapi kadang-kadang itu juga akan jalan dengan teman-teman dan lain-lain. Kadang-kadang itu juga bisa mengukur kalau dia cemburu berarti dia suka ya. Kadang-kadang begitu. Nah, tapi itu harus dijaga batasannya ya. Silakan ada yang mau tanya lagi? Tadi ada yang namanya cara mengatasi orang yang mudah atau gampang. Oke, boleh ya. Ini Ratisma masih ada. Bagaimana cara mengatasi orang muda yang gampang menjalin hubungan hanya karena rasa nyaman? Oke. Antara nyaman dan cinta itu di lagu. Ya, ini ada bilang begini. Jika dalam sebuah hubungan dan selalu adanya pertengkaran, apa hubungan tersebut sudah dibilang baik? Nah, ini teman-teman harus bedakan antara konflik dan pertengkaran. Kenapa? Ini yang paling sulit dibedakan oleh kita ya.
konflik itu adalah perbedaan pendapat yang tajam. Sedangkan pertengkaran itu sudah saling menyerang. Saya kasih contoh begini. Istri saya masak sayur kangkung nih. Terus saya pergi bekerja, terus saya pulang, istri saya sudah selesai masak dan saya tes. Kangkungnya asin banget ya. Terus saya bilang, saya biasa panggil istri saya, "Non, ini kangkungnya asin sekali." Terus istri saya bilang, "Tapi masih bisa dimakan kan?" Terus saya bilang, "Tapi ini asin sekali." Nah, kalau istri emosi, kita lagi berdiskusi dengan kangkung yang asin. Nah, istri bilang ini, "Dasar lu, tahu diri, hanya tahu makan saja." Itu sudah menyerang pribadi. Harusnya kita tuh menyelesaikan konfliknya, masalahnya. Jadi kalau konflik itu stick kepada pokok pembahasannya, ya. Itu namanya konflik. Pertengkaran, maka saudara sudah menyerang satu dengan yang lain. Memang kita orang NTT, orang Timur, orang Indonesia sulit sekali akan membedakan antara masalah orang. Jadi maksudnya gini, bertengkar ini maksudnya sering sekali kayak cemburuan, jengkel, itu yang seperti nah, itu. Ini langkah-langkahnya. Jadi begini, supaya kalau kita membangun relasi pacaran nanti sampai ke menikah, maka kalau kita mau membangun diskusi dengan orang atau pasangan kita harus belajar untuk membedakan antara pendapat dan orangnya. Karena pasangan kita tuh orang yang kita pilih dan kita cintai. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata untuk menghancurkan dia. Terus gini loh, kadang-kadang kita tuh terlalu pikir bahwa orang yang pacaran jarang bertengkar itu berarti pacaran yang baik. Terus orang yang sering terjadi perbedaan atau anggaplah bertengkar, kok bakal kok itu dia membaca macam-macam istilah ya, itu yang maksudnya baik. Tapi kalau beta lebih berpikir gini, biasanya orang kalau bisa saling jujur, biasanya akan kelihatan tuh konflik atau bedanya, dan itu akan lebih kelihatan. Makanya ada konselor Kristen satu, dia bilang begini, dia selalu bertanya kepada calon pasangan yang akan menikah. Ketika orang itu datang, dia tanya, "Pernah berapa kali bertengkar hebat?" Satu bilang, "Jarang kak, ketemu pacaran selama ini nih tenang-tenang sa." Terus dia pun konselor Kristen yang ingin bosan pulang kapan bosan pernah bertengkar, bosan datang untuk konseling pernikahan. Jadi nantinya gini, kalau kalian belum pada aras untuk bisa jujur sama lain, untuk bisa mengungkapkan perasaan, kejengkelan, bahkan siap bertengkar, kalau bagi saya orang yang siap berdebat atau tanda kutip bertengkar dalam konteks berdebat karena perbedaan sikap dan lain-lain, dan karena bisa jujur mengutarakan perasaan, itu lebih baik karena dia akan jadi tahu nih ceweknya ini kalau jengkel nih dia sifat aslinya seperti apa, cowoknya juga seperti itu. Ada orang yang dia jaga image, jadi dia nih sebenarnya mau mangkel, biasanya di rumah tukang pamaki, tukang pokok orang, tetapi karena dia cari muka atau dia jaga image, ketika dia cewek buat dia hanya diam, tenang, terus dalam hati dengan tunggu sunika dong baru dapat bagian dari beta. Jadi hati-hati juga. Jadi di dalam pacaran tuh kesempatan di mana kita menjadi diri sendiri. Jadi situ konflik, pertengkaran terjadi, besi menajamkan besi. Jangan saudara menampilkan diri yang lain. Jadi munafik pakai topeng sehingga kelihatan baik-baik. Nanti sudah menikah baru piring terbang setiap hari. Jadi di masa pacaran itu jadilah diri sendiri. Saya dan keadaan saya dulu waktu pacaran banyak perdebatannya. Apalagi kita pacaran jarak jauh ya, jadi kalau telepon-teleponan itu baru berapa menit itu betul sejengkel. Ini orang cewek kan, kadang-kadang cewek waktu dia cerita, dia tidak butuh dikasih solusi sama cowok, dia hanya kepingin cerita untuk mengutarakan perasaannya. Nah kadang-kadang cowok, apalagi kayak kadang kan sudah biasa bimbing orang dan lain-lain, kadangnya sudah langsung oke, jadi begini-gini, mencoba memberi solusi. Nah bagi cewek itu menjengkelkan, beta busuk solusi, lu dengar sabe omong gitu loh. Jadi akhirnya dari situ kita kadang-kadang sering berdebat juga, atau kita dua-dua sama-sama orang yang outspoken ya, biasa bicara apa yang kita pikirkan. Jadi karena dua-dua sama-sama orang yang ngomongnya langsung dan langsung bicara, itu akan lebih mudah terjadi perdebatan dan pertengkaran juga. Karena kadang aja bilang, bisa begitu, bisa. Nah saya datang dari keluarga di mana walaupun cewek berdebat juga seperti itu, atau apalagi saya studi juga, belajar, banyak punya pengalaman di luar, jadi akhirnya saya bukan tipe cewek yang akan kalau cowoknya ngomong dia tenang, diam, bukan begitu. Ada hal yang kita merasa tidak nyaman atau apa, pasti saya juga langsung ngomong. Jadi yang paling penting sebenarnya belajar membedakan antara konflik dan pertengkaran, sehingga pada saat saudara bertengkar itu juga latihan nanti di dalam menikah nanti. Jadi jangan sampai di dalam pertengkaran saudara menyerang pasangan saudara sehingga
yang seharusnya jadi konflik jadi bertengkar. Jadi harusnya itu konflik perbedaan pendapat saja. Saudara saling menyerang diri, lu dia jelek, lu bodoh dan lain-lainnya. Kata-kata kasar, makian itu yang harus belajar untuk dihindari. Jadi sebenarnya pacaran juga latihan untuk bertengkar, latihan untuk konflik. Jadi kalau saudara sudah bisa berlatih itu dengan baik dalam menikah, itu akan jadi baik karena konflik yang baik akan menghasilkan saling mengenal lebih baik. Makanya ada manajemen konflik. Nah ini Ratisma bertanya, kalau orang pacaran cuma karena rasa nyaman, ya. Orang pacaran karena rasa nyaman itu bagaimana? Kalau buat saya sih teman-teman, kalau pacaran karena rasa nyaman, baik juga sih, nyaman dibutuhkan dalam pacaran, tapi apakah ada cinta di dalamnya? Ya, karena kadang-kadang kita bisa nyaman itu dalam konteks waktu tertentu, karena saudara belum mengenal dia, belum tahu dia. Tetapi ya, tapi kalau saudara tidak mengenal dia dengan baik, maka itu akan jadi masalah. Jadi nyaman tidak menjadi dasar untuk pacaran harusnya. Tetapi nyaman itu menjadi salah satu syarat. Mungkin saudara bisa mempertimbangkan dia, ya. Tetapi saudara harus lebih mengenal lagi apakah dia betul-betul orang yang layak untuk dijadikan pasangan. Ya. Ya. Terus ada pertanyaan, kalau masuk kriteria didoakan cowok sudah hilang dari kota, itu tadi sudah kita bahas ya. Berarti harus pikirkan ulang, karena kita ada batasan waktu dalam mendoakan. Mungkin dia berpikir berdoa nanti dia datang kembali. Terus Kak, bagaimana setelah mendoakan salah satu pihak saja yang yakin sementara pihak yang lain belum yakin? Dan bagaimana mengantisipasi jika terjadi penolakan? Waduh. Kita mendoakan itu kan bukan berarti untuk menerima jawaban iya kan? Ya. Mendoakan itu kan harus siap iya, harus siap diterima dan siap ditolak. Jadi ya harus siap, kalau memang dia ditolak ya sudah. Makanya tadi saya bilang ada salah satu hal yang harus juga penting dalam masa mendoakan tuh melihat perasaannya. Ya. Kalau memang perasaannya tidak berkembang ke arah dia ya, kalau dia bilang jawab bilang tidak, kita mau gimana lagi ya. Tapi ada yang bilang kan cowok, ini yang bertanya kan cowok. Teori air menetes di batu kan lama-lama hancur juga. Saya akan menunggu dia. Nah itu juga bahaya ya. Tapi saudara bisa mengajak dia untuk kalau dia mau lagi menambah waktu untuk mendoakan beberapa bulan lagi dan sambil melihat perasaan saudara, bisa juga sih. Tapi kalau memang dia sudah memberikan alasan-alasan jelas, biasanya cewek ini akan coba bertanya. Kalau dia bilang kita nih, saya sudah anggap kakak sebagai kakak saja. Itu sudah jawaban bilang tidak. Kita ini seperti saudara. Itu sebenarnya dia mau bilang tidak, tetapi dalam bahasa yang lain. Dan harus begini loh. Kalau kamu ditolak, bukan berarti kamu tidak pantas dan lain-lain gitu loh. Ditolak mungkin saja ini kesempatan supaya kan kamu belum tahu dia nih jodoh yang terbaik atau tidak. Ya mungkin dengan ditolak itu Tuhan sedang menyiapkan lu jodoh lain yang lebih baik gitu. Jadi dia bukan yang terbaik dan Tuhan akan menyiapkan beta yang lebih baik dan lebih tepat. Dia mungkin baik, dia mungkin beta suka, tapi mungkin dia bukan jodoh yang tepat buat beta. Ya, ini ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, jika dua orang yang telah menjalin hubungan si cewek selalu menegur pacarnya karena alasan ini minum mabuk ya maksudnya. Tetapi si cowok menyuruh si cewek untuk melupakan dia. Apakah memang dia harus dilupakan atau bagaimana? Ya lupakan saja. Iya. Harusnya dia itu sebelum jadi pacar dijadikan sahabat. Jadi kalau dia masih minum terus dan tidak mau berubah, ya sudah, tidak usah dijadikan pacar. Kenapa? Karena orang yang minum minuman keras itu larinya akan kekerasan, larinya akan perselingkuhan dan lain-lain. Itu biasanya begitu ya, ciri-ciri awalnya. Apalagi kalau dia keras kepala, tidak mau diajak untuk berubah. Apalagi kalau kamu tetap bertahan dengan dia, kemudian suatu saat kalian menikah, terus dia mabuk, dia pukul lu, terus lu marah atau kecil, dia bilang dari dulu kan waktu pacaran bisa sudah bilang karena mau paksa mau nikah dengan beta. Jadi itu bisa jadi alasan untuk tidak ada perubahan. Jadi ini salah satu masalah kecanduan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa dengan saudara berdoa diberkati kecanduan itu akan hilang. Minuman keras itu masalah kecanduan. Di luar negeri bahkan harus masuk rehabilitasi alkohol ya untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Dan jadi sekarang, minta dia selesaikan masalahnya. Kalau dia masih mau dengan saudara, harus dibimbing untuk berhenti dari kecanduan tersebut, baru bisa berpacaran dengan saudara. Iya. Dan itu apakah kayak tadi pacaran itu untuk menikah dan menikah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang lupakan ya lupakan aja sih. Karena apa? Syaratnya adalah kalau saudara tegur dia ada keinginan untuk berubah. Ini jangankan mau berubah, dia suruh lupakan, berarti dia memang tidak mau berubah. Nah, ada hal-hal orang bilang menerima yang bisa di dalam berpacaran dan menikah itu menerima apa yang tidak bisa diubah dan merubah apa yang bisa diubah. Kalau sudah mengenai hal-hal bad habits itu harusnya bisa dirubah. Dan dia tidak punya keinginan untuk berubah, itu artinya
dia orang yang sulit untuk berubah. Jadi lebih baik ya lupakan buat saya. Kadang-kadang memang karena kita merasa cinta ya kita bertahan, tetapi titik hubungan itu tidak akan menuju jenjang yang lebih baik lagi nanti. Iya, ini ada pertanyaan dari Eka Nati. Shalom Kak, jika dua orang sudah saling mendoakan dan sudah yakin untuk melanjutkan hubungan, kemudian di pihak lain orang tua tidak setuju, apa yang harus kita lakukan? Ini sebenarnya kita perlu tahu ya, tidak setujunya gara-gara apa ya. Tetapi biasanya ya teman-teman, kalau memang orang tua tidak setuju, maka kalian berdua harus berjuang untuk meyakinkan orang tua. Biasanya ketidakpersetujuan itu biasanya masalah ekonomi, latar belakang keluarga, atau perilaku yang buruk dari pasangan kita yang tidak benar, ya, membuat orang tua khawatir apabila kita menjalin hubungan dengan dia. Maka saudara harus berusaha bersama-sama untuk meyakinkan orang tua. Kenapa restu orang tua penting? Karena saudara adalah anak yang Tuhan titipkan di dalam keluarga itu. Orang tua menjadi penanggung jawab saudara. Maka saudara harus berjuang untuk meyakinkan orang tua sampai orang tua bisa setuju dengan relasi saudara. Masa pacaran adalah masa yang cukup baik juga untuk itu ya. Jadi jangan menyerah gara-gara orang tua tidak setuju. Harus cari tahu ketidaksetujuan orang tua itu gara-gara apa. Kalau orang tua tidak setuju karena cuma masalah suku dan lain-lain, itu pandangan yang agak lama. Biasanya akan luntur sendirinya dengan kalian menjaga kekudusan hidup, sama-sama menunjukkan bahwa kalian tetap mengasihi orang tua, keluarga dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu mereka akan yang penting adalah respon kalian. Gini, ada orang ketika tidak disetujui orang tua terus gini, hai, kalau son setuju hamil, nanti juga orang tua ini datang urus, walaupun son setuju akhirnya urus kok anak su hamil. Nah itu cara yang salah, respon yang salah. Karena apa? Artinya kalau nanti kalian akhirnya menikah karena MBA, orang tua akan bilang, ya memang dari dulu orang tua sudah bilang, itu laki-laki model. Jadi akhirnya kita mendapatkan pernikahan itu bukan dengan cara yang benar gitu loh. Tapi semakin kita tidak disetujui, kalau kita yakin dengan pilihan kita dan kita analisa, ketidaksetujuannya itu apa? Melanggar firman Tuhan apa tidak? Prinsip-prinsip apa? Tidak. Cowok ini melakukan tidak kekerasan? Tidak. Dia baik, dia cinta Tuhan, justru dia melakukan hal baik. Lalu tidak disetujui karena apa? Kalian berjuang, kalau pada batas tertentu, kan kita juga punya umur ya. Kalau sampai batas tertentu yang memang kalian sudah punya target waktu harus menikah, pacaran sudah cukup lama, lalu ketidaksetujuan itu hanya karena, kadang-kadang ada juga orang tua dia setuju dia lu karena apa? Dia punya pengalaman buruk dengan suku tertentu, akhirnya dia suka itu suku. Atau misalnya dia setuju itu karena sebenarnya dia soalnya mau lu nikah karena ada lu kakak belum nikah misalnya. Itu kan artinya ada persetujuan yang bukan murni karena alasan lu, tetapi karena ada alasan lain, misalnya seperti itu. Atau bisa saja itu cowok itu yang dia setuju itu karena mungkin punya histori atau masa lalu ada keluarga dan keluarga suka misalnya. Jadi dianalisa dulu ketidaksetujuannya itu karena apa. Selama itu tidak melanggar firman Tuhan, kalian bisa tetap maju terus. Dan itu dengan waktu akan dengan sendirinya orang tua melihat ya, dengan langkah-langkah yang dengan cara yang benar Tuhan, bukan dengan hamil di luar nikah dan lain-lain. Ya, jadi kita bisa mengatakan kepada orang tua akhirnya ketika kita menikah, beta sudah buat salah, beta pacaran baik-baik, beta menikah baik-baik, pasangan juga sudah mapan, sudah baik begini-begini. Jadi akhirnya orang tidak menemukan kesalahan di pihak kita, istilahnya gitu. Jadi tetaplah lakukan bagianmu yang baik. Jangan memberi celah supaya kalian jatuh dan orang semakin mengkonfirmasi bahwa yang kalian lakukan salah gitu. Ya, ini lagi tadi yang hilang kontak sudah dijawab ya. Dan juga yang nyaman ya. Mungkin non punya yang buat nyaman nih bagaimana? Nyaman nih kita dengan teman juga bisa nyaman. Nah kayak saya ini kan cewek tomboy. Saya punya teman-teman cowok banyak yang saya merasa lebih nyaman berteman dengan cowok daripada dengan cewek. Nah dalam keadaan itu kan tidak mungkin karena kita nyaman dengan punya teman banyak, terus berarti kita pilih yang kita nyaman. Nah berarti kita bisa punya pacar banyak dong karena kita nyaman dengan banyak orang. Makanya saya bilang nyaman itu hanya salah satu syarat. Iya, salah satu syarat. Tetapi saya dari sekian teman yang saya nyaman ini, mana yang menurut saya bisa jadi pemimpin buat saya? Mana yang bisa mendorong saya menjadi sesuatu yang lebih baik? Dalam kriteria funding needs and right. Ya, jadi dari situ baru kita bisa nilai ya, maksudnya. Dia takut Tuhan tidak, dia mendukung saya tidak, dia menjaga kehormatan saya tidak. Karena nyaman tuh kadang-kadang berubah. Hati-hati, jangan gini loh. Kalian sudah punya pacar, sudah punya komitmen mau menikah, tiba-tiba ada orang jadi penggoda pencobaan lah. Kalian pindah tugas ke tempat lain, dia kasih perhatian. Wih, pokoknya semua yang tidak ada di cowok kalian ada di cowok itu. Kalian bisa, kalau kalian hanya ikut kriteria nyaman, kalian bisa selingkuh dengan dia, ya kan? Jadi nyaman itu harus didefinisikan lebih jelas ya.
Dan tidak semua yang nyaman itu artinya baik. Gitu. Ya, yang tadi ini masalah kriteria si cewek dan si cowok. Kalau saling mendoakan tiba-tiba cowok hilang kontak. Mungkin ini karena di film-film itu kadang-kadang sudah hilang kontak, akhirnya menjalin dengan orang lain, tiba-tiba kemudian hari dia datang bilang saya masih menunggu. Tapi ya mendingan, tapi kalian jangan, kalau saya bilang gini loh. Karena dia cewek ya, biasanya cowok kalau sudah hilang kontak dia sepi dia orang lain. Yang lebih setia cewek sebenarnya. Cewek itu ingat kalian punya masa waktu gitu loh. Jadi jangan buang waktu untuk menanti sesuatu yang tidak jelas. Kalau cowok itu sungguh-sungguh mencintai lu, dia pasti akan berjuang untuk berkomunikasi dengan lu. Kalau dia hilang kontak son jelas begitu ya. Kalau bagi saya dia dikeluarkan dari porsi untuk mendoakan, jadi teman saja. Ya paling tidak kamu sudah tahu dulu kenapa dia hilang kontak ya, cari tahu. Dia pergi, dia melarikan diri atau apa. Hilang kontak, kalau HP hilang beberapa hari ya bukan karena itu ya. Jadi hilang kontak ini sudah berapa tahun sih hilang kontak ya sudah beberapa lama ya, dan dia sebenarnya ada di situ tapi tidak mau kontak dengan saudara ya, itu sudah menunjukkan hal yang kurang baik. Bukan hilang kontak tapi dia memutuskan kontak mungkin. Jadi ada dua kemungkinan itu. Jadi itu yang harus dianalisa dengan baik. Oke, ini sudah cukup nih, pertanyaannya sudah dijawab. Saya akan menutup bagian ini. True love, cinta yang sejati itu tidak mengajak pacar jatuh dalam dosa, tidak merusak masa depan orang yang dicintai, menaruh penghargaan yang tinggi terhadap pacar yang dicintainya, bersedia melindungi orang yang dicintai, menerima sekutunya orang yang dicintai, menunggu waktu dan melakukan segala sesuatu menurut waktunya Tuhan. Yang baik-baik, pacaran bukan masa untuk bersahabat, tapi pacaran adalah masa untuk saling mengenal, saling belajar, saling membimbing, saling menolong, sambil melihat pimpinan Tuhan ke arah pernikahan. Karena itu, mendoakanlah pasangan hidup saudara. Kalau saudara belum punya pasangan hidup, berdoalah dengan sungguh-sungguh bahwa ini pasangan hidup yang terbaik buat saudara. Buka mata lebar-lebar dan buka hati lebar-lebar. Kalau saudara belum mendapatkan pasangan hidup, saudara lagi mau berdoa sekarang, maka pada saat saudara berdoa membuat kriteria banyak-banyak, saudara harus belajar dulu memenuhi kriteria itu. Jangan saudara berdoa bahwa Tuhan saya ingin yang kaya, ganteng, cantik, yang rajin, yang cinta Tuhan dan lain-lain, tapi saudara sendiri tidak seperti itu. Karena pada saat saudara dapat mujizat, ya dapat musibah. Jadi kalau sekarang belum menemukan, pakai waktu kita untuk mengupgrade diri ya, bikin diri kita jauh lebih baik dari sebelumnya, supaya ada sifat-sifat atau hal-hal yang menurut kita kurang baik atau kurang bagus itu kita perbaiki. Kalau kita dulu orangnya berantakan, belajar lebih rapi. Kalau kita orangnya pemalas, belajar lebih rajin. Kalau kita orangnya judes, kurang ramah dengan orang, belajar untuk lebih ramah. Jadi di saat kita menanti, kita pakai waktu itu untuk memperbaiki diri. Jadi teman-teman, ingat nasihat firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Karena itu, gunakan tubuh saudara, diri saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Pacaran, menikah dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu jangan jatuh ke dalam dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan. Kalau saya sudah jatuh, bagaimana? Tuhan sanggup menyembuhkan hidupmu. Kalau saudara ingin membangun relasi yang takut akan Tuhan, maka saudara harus sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa saudara. Mungkin saudara terlibat di dalam pornografi, terlibat di dalam cybersex, terlibat di dalam dosa-dosa virtual, terlibat di dalam perselingkuhan, atau saudara terlibat di dalam hal-hal yang sangat melukai hati Tuhan, masturbasi, kecanduan-kecanduan seks yang lain. Hari ini kesempatan saudara untuk minta ampun di hadapan Tuhan.